Pernah nggak sih ngerasa kalau definisi kaya yang kita dengar selama ini tuh kayaknya mustahil banget buat dicapai? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah panduan yang, jujur aja, jauh lebih realistis buat ngebangun hidup yang sukses. Ini beneran bisa ngubah cara pandang kalian selamanya loh. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan paling gede. Di tengah ekonomi kayak sekarang, beli rumah tuh masih jadi tujuan yang realistis nggak sih? Terutama buat Gen Z. Impian ini kan gede banget buat generasi orang tua kita dulu, ya kan? Tapi, apa itu masih relevan buat kita sekarang? Ini bukan cuma soal duit loh, tapi soal strategi lama tuh masih works nggak sih di dunia yang udah beda banget ini? Pasti banyak deh yang ngerasain ini. Frustrasi, capek, rasanya tuh kayak, gila gue kerja sekeras apapun, kayaknya nggak bakal nyampe deh ke level mereka, ya kan? Kecemasan kayak gini nih, di mana garis finish buat jadi kaya, itu kayak digeser terus, makin jauh. Nggak peduli kita lari sekenceng apa. Tapi, coba deh kita berhenti sebentar. Gimana kalau selama ini kita salah jalur? Gimana kalau kita ngejar sesuatu yang salah? Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama. Dan ini, serius, ini yang paling fundamental. Ini bukan soal tips nabung biasa atau investasi rahasia, bukan. Ini soal ngerombak total cara kita mikir. Bener-bener ganti mindset. Dari yang tadinya cuma ngejar kekayaan, jadi bener-bener paham apa itu kekayaan. Nah, ini dia nih yang menarik banget dari quote ini. Kekayaan tuh jadi dibingkai ulang. Bukan lagi soal angka nol yang banyak di rekening bank. Bukan soal punya duit nggak habis-habis. Tapi lebih ke penerimaan diri. Sadar sama kekuatan dari apa yang udah kita punya sekarang. Itu kuncinya. Dan ini ngegambarin dua mindset itu dengan jelas banget kan? Kelihatan bedanya. Mindset yang satu ngejar angka, itu cuma bikin kita cemas terus-terusan. Ngebanding-bandingin diri dan nggak pernah ngerasa puas. Sementara yang satunya, paham dampak, justru bikin kita bangga sama kondisi kita sekarang dan bisa nentuin sendiri cukup versi kita tuh segimana. Oke, setelah kita paham soal pentingnya rasa cukup, kita lanjut ke prinsip kedua. Nah, yang ini ngasih kita alat yang super praktis buat ngejalaninnya. Ini strategi yang sering banget diremehin. Padahal, kuat banget di zaman sekarang yang serba nggak pasti. Kuncinya ada di satu kata, likuiditas. Apaan tuh likuiditas? Gampangnya gini, anggap aja ini kelincahan finansial kamu. Ini kunci supaya kamu bisa gerak cepat buat nangkep peluang begitu dia muncul di depan mata. Lihat deh, perbedaan skenario ini tajam banget kan bedanya? Maksa beli rumah terlalu cepat itu bisa jadi jebakan loh. Istilahnya house poor, semua duit kamu nyangkut di satu aset, yaitu rumah. Akibatnya? Ya, mungkin kamu punya rumah, tapi giliran ada peluang bisnis atau investasi emas lewat di depan mata, nggak punya cash buat gerak. Sayang banget. Jadi kalau punya cash yang liquid, yang siap dipakai kapan aja, itu artinya kamu bisa proaktif, bisa bertindak, bukan cuma reaktif nunggu keadaan. Ini benar-benar alat paling ampuh buat bertahan hidup, sekaligus buat tumbuh di tengah ekonomi yang nggak bisa ditebak kayak sekarang. Nah, ini nih buat siapa aja yang lagi mikirin mau dibawa kemana karirnya. Ada satu pembedaan yang penting banget yang bisa nyelamatin kamu dari stres dan ekspektasi yang salah kaprah. Penting banget buat disimak ya. Penting banget buat dipahami ya. Jadi kreator sama jadi pengusaha itu dua permainan yang beda banget. Beda banget. Lihat aja tuh biaya operasionalnya. Seorang kreator, pendapatannya bisa naik gila-gilaan tanpa harus nambah biaya operasional gede. Sementara pengusaha, biasanya pendapatannya naik, ya biayanya juga ikut naik. Ini yang bikin jenis stres dan tujuannya jadi beda total. Paham sama perbedaan fundamental ini tuh bener-bener jadi kunci buat milih jalan mana yang pas buat kamu, dan yang paling penting biar nggak burn out karena punya ekspektasi yang nggak nyambung sama realita permainan yang lagi kamu mainin. Oke, sekarang kita coba tarik benang merah dari semua ini ya. Kita rangkum pakai satu konsep yang menurut saya paling kuat dari semuanya. Ini sebuah filosofi yang nggak cuma berlaku di bisnis, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Nah, slide ini benar-benar nunjukin pilihan paling utama yang kita semua hadapin tiap hari. Pertanyaannya simple, apakah kita ngejar target, ngejar angka, atau kita fokus buat bikin dampak? Dan ini dia, roda gila dampak. Keren banget kan konsepnya? Ini tuh siklus positif yang terjadi kalau hidup kita digerakin sama dampak. Jadi sukses itu bukan sesuatu yang kita kejar-kejar sampai ngos-ngosan. Bukan. Justru sukses itu yang bakal nemuin kita pas kita fokus buat ngasih nilai, buat memberi. Ini dia poin utamanya. Yang ngejar target itu akan selalu kalah sama yang fokus ke dampak. Kenapa? Karena target itu bisa aja meleset kan, dan pas meleset, kita jadi down, jadi putus asa. Tapi, kalau kita fokus bikin dampak, bahkan sekecil apapun dampaknya, bahkan cuma ke satu orang, itu ngasih kepuasan batin dan momentum yang gak ada habisnya.
Jadi, buat nutup pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan yang pengen banget saya tinggalin buat kalian renungin. Jawaban dari pertanyaan ini, beneran deh, bisa ngubah total cara kalian ngelihat karir, keuangan, dan ujung-ujungnya, definisi kalian sendiri tentang apa itu kehidupan yang benar-benar kaya.